Perang sebentar lagi akan pecah di Pulau Egghead dengan pasukan marinir yang jumlahnya datang hingga ratusan. Luffy dan juga kawan-kawan harus segera mengantisipasi hal ini jika tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Jadi siapakah yang akan membantu Luffy dan juga kawan-kawannya untuk memecahkan konflik ini, dan apakah akan ada kejutan yang akan terjadi saat mereka datang? Jadi mari kita pecahkan. Yotsumagon! Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah nasib yang akan dialami oleh kru bajak laut topi jerami di Pulau Egghead dengan kondisi mereka saat ini yang terdesak oleh adanya pasukan marinir beserta dengan dua monster yang sudah akan menuju ke pulau tersebut. Jadi dalam video kita kali ini kita akan fokus membahas mengenai kemungkinan para aliansi yang akan datang dengan membantu Luffy dan juga kawan-kawannya melawan ratusan kapal marinir menuju Egghead. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih jauh, tentunya jangan lupa siapkan cemilan beserta dengan minuman favorit kalian dulu untuk menemani Tamagon bersama-sama melihat bagaimana skenario yang akan terjadi setelah para aliansi pembantu kru Luffy ini datang ke Pulau Egghead. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Seperti yang kalian ketahui bahwa sang Yonko baru sekaligus salah satu pentolan generasi terburuk yakni Monkey D. Luffy beserta dengan para krunya sedang berada di Pulau Egghead. Dan saat terakhir kali arc Pulau Egghead ini diperlihatkan, Luffy dan kawan-kawan sedang dijebak oleh salah satu tubuh cloning Dr. Vegapunk yakni York, yang kini mereka disibukkan dengan pertarungannya melawan 4 unit Seraphim yakni Ace Snake, Ace Hawk, Ace Bear dan juga Ace Shark. Namun di luar Pulau Egghead, Kizaru dan salah satu Gorosei yakni Sanji Gerzia Saturnus sedang menuju pulau tersebut. Mereka tidak datang ke Pulau Egghead hanya berdua saja, melainkan mereka datang bersama dengan ratusan prajurit angkatan laut dan puluhan kapal perang. Tujuannya jelas untuk membasterkal Pulau Egghead dan menghabisi nyawa Dr. Vegapunk bersama dengan kelompok topi jerami. Lantas, apakah Luffy dan kawan-kawan akan benar-benar tewas? Rasanya mustahil. Kemudian di chapter terakhir, Sentomaru memberitahu penduduk Egghead tentang apa yang terjadi di Ohara dan membandingkan situasi Egghead saat ini dengan Pulau Ohara. Menurut Sentomaru sendiri, insiden yang jauh lebih buruk bisa terjadi dengan Egghead. Selain itu, di Egghead sendiri menyimpan akumulasi pengetahuan Vegapunk dan juga studi lanjutan dari abad yang hilang. Penghancuran Egghead dan juga kematian semua Vegapunk akan membuat pengorbanan Ohara akan jadi sia-sia dan kemenangan akan menjadi milik angkatan laut. Jika memang pertempuran besar di Pulau Egghead akan terjadi tidak lama lagi, maka siapakah yang pada akhirnya ditakdirkan untuk terlibat pertarungan 1 lawan 1 melawan Admiral Kizaru dan juga Sanji Gerzia Saturnus? Lalu siapa pula lawan yang akan dihadapi oleh kru bajak laut topi jerami yang lainnya, semisal Sanji, Jinbei, Nico Robin, Nami dan juga kawan-kawannya yang lain? Nah, ada satu hal yang pasti dan sudah bisa diprediksi oleh banyak nakama, bahwa di pertempuran akhir Pulau Egghead ini, Luffy sepertinya akan bertarung dengan salah satu Gorosei yang bernama Sanji Gerzia Saturnus. Ada alasan tersendiri mengapa Tamagon juga sepakat bahwa Luffy akan bertarung dengan Saturnus. Pertama, sudah menjadi kebiasaan bagi Oda Sensei untuk menempatkan Luffy dalam situasi pertarungan melawan karakter musuh terkuat di setiap arc-nya. Kemudian di kubu pasukan angkatan laut yang datang ke Pulau Egghead, Tamagon juga menduga bahwa Sanji Gerzia Saturnus memiliki kekuatan yang jauh melampaui siapapun, termasuk Admiral. Nah, itulah sebabnya sebagai Yonko baru dan juga kapten kru bajak laut topi jerami, Luffy punya kewajiban untuk menumbangkan Saturnus di Egghead. Lantas, jika Luffy ini sudah berhadapan dengan Sanji Gerzia Saturnus, maka siapakah yang akan bertarung 1 lawan 1 dengan Kizaru? Tamagon memprediksikan bahwa yang akan bertarung melawan Kizaru adalah sang raja neraka Roronoa Zoro. Kita semua tentu tahu kan bahwa Zoro ini punya dendam terhadap Kizaru. Tentu kalian masih ingat saat Zoro ini tidak berdaya saat dihajar Kizaru di Pulau Sabaudi sebelum time skip. Nah, saat itu memang Zoro tidak dalam kondisi terbaiknya lantaran dirinya masih terluka seusai bertarung melawan Bartolomeo Kuma di Thriller Bark. Namun hal tersebut tak mengubah fakta bahwa Zoro kalah telak dari Kizaru di Pulau Sabaudi. Pertarungan tersebut tentu akan menjadi ajang balas dendam bagi Zoro dan memperlihatkan kemampuan barunya kepada Kizaru. Zoro yang sekarang tentu tidak sulit kan untuk menebas pengguna buah iblis Logia manapun, termasuk Kizaru. Lantas apakah hanya Luffy dan juga Zoro yang bertarung di Final Battle Egghead? Tamagon prediksikan juga bahwa Sanji, Jinbei dan juga Nico Robin akan bertarung melawan para Vice Admiral seperti Komir, Doberman, Yamakaji, Strawberry dan juga Unigumu yang juga ikut pergi ke Pulau Egghead. Sementara itu, Nami dan juga Chopper sepertinya akan bertugas melindungi Franky dan juga Usopp yang tubuhnya masih
masih membatu akibat terkena serangan Meronomi milik Snake. Selain itu, Tamagon akan juga memprediksikan adanya pihak lain yang nantinya juga turut campur dalam membantu Luffy menghadapi pasukan Angkatan Laut. Pertama, kita bisa prediksikan bahwa Rob Lucci dan juga Kaku beraliansi dengan bajak laut topi jerami di sini. Melihat dengan kegagalan Rob Lucci dan juga Kaku dalam menjalankan misi untuk menghabisi Dr. Vegapunk, Tamagon menduga bahwa pemerintahan dunia juga berniat mengeksekusi mereka berdua dengan Buster Cup. Kemunculan Gorosei di Egghead juga mengindikasikan bahwa dia diutus untuk membereskan semua orang yang dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintahan dunia, termasuk Lucci dan juga Kaku. Nah, jadi dengan kondisi inilah pada akhirnya membuat Lucci dan juga Kaku sadar bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka selain beraliansi dengan Luffy dan juga kawan-kawannya agar bisa bertahan hidup. Apalagi sepanjang alur cerita One Piece sampai dengan chapter 1084 kemarin, Oda Sensei belum pernah menampilkan musuh yang pernah dikalahkan Luffy lalu di arc berikutnya menjadi musuh lagi. Jadi dengan melihat pola ini, Rob Lucci dan juga Kaku berpeluang menjadi aliansi Luffy dan tidak menutup kemungkinan armada bajak laut topi jerami juga akan ikut nimbrung di pertarungan ini. Bartolomeo, Cavendish dan juga yang lainnya akan datang ke Pulau Egghead untuk menolong sang komandan Luffy. Kalian tentu masih ingat kan kabar bahwa Luffy menyandera Dr. Vegapunk telah disebarkan oleh Morgans melalui surat kabarnya. Yeps, tidak menutup kemungkinan surat kabar tersebut telah dimiliki oleh para komandan divisi armada bajak laut topi jerami. Belum lagi Oda Sensei memperlihatkan sebuah kapal bendera bajak laut Kurohige yang sedang menuju Pulau Egghead. Ini artinya Luffy dan kawan-kawan memang memerlukan bantuan yang sangat banyak, yaitu pasukan armada bajak lautnya untuk mengalahkan lawan sebanyak ini. Lalu bagaimana dengan pasukan revolusioner? Apakah mereka akan bergerak menuju Pulau Egghead juga? Nah, jika melihat lokasi pasukan revolusioner yang saat ini berada di Pulau Kamabaka, maka sulit rasanya mereka akan muncul dalam sekejap di Pulau Egghead. Perlu diketahui ya bahwa Pulau Kamabaka berada di Green Line, sementara di Pulau Egghead itu berada di Lautan New World. Namun semua masih bisa saja terjadi karena Oda Sensei masih belum memperlihatkan kekuatan dari pasukan revolusioner, terutama sang revolusioner Monkey D. Dragon. Dragon tentunya jelas punya alasan untuk muncul di Egghead, mengingat Dr. Vegapunk Shaka pernah menghubunginya dan mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan tewas. Selain itu, tentu saja Dragon juga tidak ingin putra satu-satunya yaitu Luffy tewas di tangan salah satu Gorosei. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Dragon akan muncul di Pulau Egghead nanti? Kemungkinan lain yang akan datang ke Egghead lagi adalah Germa 66 atau lebih tepatnya Neomans. Di cerita sampul chapter 1078, Judge dan juga Caesar menyadari bahwa yang menghalangi jalan mereka adalah Vegapunk. Selain itu, mereka bersekutu dan membentuk Neomans. Keduanya mungkin ingin pergi ke Vegapunk untuk mencari sesuatu atau ingin membalaskan dendam mereka. Namun sepertinya mereka akan berakhir dan menabrak armada marinir di lautan. Jadi, Tamagon pikir Oda Sensei sepertinya mungkin mencoba membuat Mads kembali bersama dengan formasi baru yakni Neomans. Yeps, dan pada akhirnya salah satu dari ketiga opsi ini mungkin datang dan dapat menyebabkan insiden besar. Yang kemudian akan mungkin paling parah adalah dengan kematian seseorang yang paling penting di satu sisi dalam perang ini. Well, cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai skenario pertempuran akhir di Pulau Egghead versi Tamagon. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar, oke? Mohon maaf ya bila ada analisis yang berlebihan ataupun kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.